Episode 87, Pejamkan Matamu. Di sisi lain Farhat sudah lebih dari 100 kali menelpon Melissa, namun tak ada jawaban, dan saat sedang panik-paniknya, tiba-tiba notifikasi khusus dari Melissa berdering. Ia pun membuka pesan suara itu dan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Melissa. "Vino, cepat telepon polisi dan suruh semua petugas keamanan ikut saya." "Baik Pak, kalau sampai terjadi apa-apa dengan istri dan anak-anakku, aku akan membunuhmu Sean." Farhat memukul mejanya sangat keras, melihat Sean yang kesakitan. Melissa pun mengambil kesempatan emas itu, ia mengambil tali yang tadi lalu mengikat tangan Sean sekuat mungkin ke arah belakang. "Melissa, kau gila, mataku sakit." Sean menggeliat sebisanya, namun kali ini posisinya terbalik, tusukan yang dibuat Melissa tadi sepertinya menembus ke bola mata hingga membuat rasa perih, cenat-cenut, bahkan sampai sekujur tubuhnya. "Kita sama-sama gila bukan?" ucap Melissa. Sebenarnya ia tak tega melihat Sean seperti itu, tapi ia menepis rasa itu karena Sean ini ibarat ular yang akan menggigit bahkan saat diperlakukan dengan baik. "Aoh. Tolong mataku sakit, aku hampir mati rasanya, itu cuma luka kecil jauh dari nyawal." Sean hanya bisa meratapi rasa sakit yang amat sangat itu, ia tak menyangka Melissa ternyata sangat berani. "Terima kasih ya nak, kalian udah kuat bantuin mama," ucap Melissa dalam hati. Dia benar-benar bersyukur karena sang janin sepertinya sangat mengerti dengan situasi ini saat hendak berdiri dari posisi jongkoknya. Sean menggerakkan kakinya lalu mengapit pinggang Melissa hingga jatuh terduduk. "Aku bisa menendang perutmu kalau aku mau," ucap Sean, tampilannya benar-benar seperti monster dengan darah hampir menutupi wajahnya. "Maka kau akan mati." Melissa melebarkan matanya ke arah Sean, ia mengatakan itu karena firasatnya mengatakan Farhat sudah ada di sana. Entah benar atau tidak, Melissa hanya mencoba menguatkan dirinya sendiri, takut. Sudah pasti. Siapa yang tidak takut, di tengah kondisinya yang sedang hamil dan dia disekap dengan makhluk titisan Dajjal itu, tambah seisi rumah dikelilingi oleh penjaga yang bertubuh sangat besar. Jika ceroboh sedikit saja, maka ia bisa tertangkap dan bisa-bisa nyawanya menjadi taruhan. "Lepaskan aku, atau aku akan menendang perutmu. Lalu kau pasti balik menyekapku kan?" ujar Melissa sedikit ketakutan. "Pikiranlah." Sean mulai mengencangkan kedua kakinya di antara pinggang Melissa, terlihat Melissa merasa kesakitan, namun ia berusaha tetap menahannya. Braak! Farhat masuk di saat yang tepat, ia menendang kepala Sean hingga tubuh tersungkur ke lantai. "Mas, Hicks. Melissa menumpahkan tangis yang sedari tadi sudah ia tahan. "Sayang, pejamkan sebentar matamu." Melissa pun menuruti permintaan Farhat, ia egera memejamkan matanya. "Aku akan membunuhmu." Farhat melayangkan pukulannya berkali-kali ke wajah Sean hingga babak belur. Setelah puas menghajar Sean, Farhat langsung memeluk tubuh Melissa. "Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Ada yang sakit?" "Perut Melissa nyeri mas," ujar Melissa lirih. "Sakit." Farhat langsung menggendong Melissa menuruni anak tangga menuju ke mobilnya. Vino dan beberapa pengawalnya masuk ke kamar Sean, tendangan pun dilayangkan pada Sean yang sudah hampir tak sadarkan diri itu. Vino benar-benar emosi karena terus saja dia mengusik Farhat, ditambah ulahnya yang sudah menghancurkan karir Zai. "Pak Vino sudah Pak, dia bisa mati nanti." Pengawal Farhat menghentikan Vino yang sudah gelap mata. "Orang seperti dia pantas mati." Haha, sempat-sempatnya Sean tertawa bak seorang psikopat di tengah kondisinya yang babak belur itu. 30 menit kemudian, puluhan mobil polisi tiba, mereka membekuk semua pengawal di rumah Sean yang sudah babak belur karena sebelumnya terlibat perkelahian sengit dengan Farhat dan pasukannya. "Jika kalian polisi, pastikan dia tak bisa keluar selangkah pun dari penjara." Vino menatap tajam ke semua aparat kepolisian. "Kami akan menindaklanjuti hukumannya Pak, begitu juga orang yang membantu iblis ini keluar," sahut komandan bertubuh kekar itu.
lalu mereka menyeret Sean. Hukuman kali ini pasti akan lebih berat lagi mengingat kejahatannya sudah di luar batas. Tentu saja Farhat juga akan menuntut sanksi besar kepada Sean lebih dari sebelumnya, termasuk pada oknum yang menerima sogokan dari Sean pun akan diproses sama beratnya. Di rumah sakit, Melissa sempat mengalami pendarahan ringan tadi karena terlalu kelelahan. Syukurlah pendarahannya sudah teratasi, ujar dokter yang menangani Melissa. Di kehamilannya yang pertama ini benar-benar banyak ancaman yang didapat Melissa, dari mulai menyerang psikis hingga fisiknya. Beruntung si kembar di dalam perut Melissa sangat kuat hingga sejauh ini masih baik-baik saja, syukurlah. Farhat sangat lega mendengarnya. Jika sampai terjadi apa-apa maka Sean pasti tak akan dibiarkan hidup oleh Farhat. Dokter, saya tinggal dulu ya Pak, jika ada perubahan pada pasien segera panggil saya. Baik Pak, terima kasih, ucap Farhat dengan mata sembabnya. Zes, terima kasih sayang, kamu sudah kuat dan melindungi anak kita. Mas minta maaf karena tidak bisa menjaga kamu dan anak kita, ujar Farhat lirih kepada sang istri yang masih terbaring lemas. Setelah urusan dengan si iblis selesai, Vino tak kembali ke kantor. Ia memutuskan untuk pulang saja karena tubuhnya benar-benar lusuh dan tangannya mendapat banyak luka karena tadi baku tinju dengan pengawal Sean. Karena rumahnya terlalu jauh, ia pun memutuskan ke rumah Rianti saja sekalian cuci mata, lagi pula tubuhnya sudah sangat lelah saat itu hingga tak sanggup lagi rasanya menyetir mobil lebih lama lagi. Tante, Ante, panggil Vino saat memasuki rumah Rianti. Mama pergi. Pak Vino. Nurul terhenti di tengah-tengah anak tangga saat melihat tampilan Vino yang sangat berantakan itu. Kemana? Tanya Vino, temenin mamanya bapak tadi ngurus surat izin praktek kalau nggak salah. Bapak kenapa? Saya numpang istirahat ya. Oh iya, bisa ambilkan obat tetes dan perban. Vino menunjukkan kedua tangannya yang terkelupas lecet dan darahnya sudah hampir kering. Oh, iya. Nurul langsung putar balik mengambil PK3 yang ada di lantai atas. Jangan, jangan. Melissa mengigau hingga mengeluarkan keringat dari wajahnya. Sayang ini Mas. Melissa membuka matanya setelah mendengar suara Farhat. Mas, Hicks. Melissa takut Mas, tangisnya pecah tak terbendung lagi. Tenang sayang, kamu sudah aman sayang. Ia memeluk tubuh sang istri sambil terus mengecup keningnya. Anak kita Mas. Anak kita. Sean mencoba membunuh anak kita tadi, anak kita nggak apa-apa kan Mas? Farhat meraih tangan Melissa lalu meletakkannya di atas perut. Anak kita baik-baik saja sayang, itu berkat mereka punya mama yang kuat seperti kamu. Jemari Melissa yang masih lemas mencoba meraba-raba perutnya. Lalu ia mendapat sinyal dari sang jabang bayi melalui sundulan kecil. Syukurlah, Hicks. Farhat menekan bel di sebelah ranjang mengikuti saran dokter tadi. Dengan kejadian itu, apa ku bunuh saja dia? Batin Farhat dengan tatapan menusuknya. Ia sangat ingin melenyapkan Sean saat itu karena telah membuat Melissa menderita dan ketakutan.